Secara singkat, dulu saya SD di Ayu tahun 2000, kemudian sampai 2018, kemudian pindah lagi ke startup satu Padang Ratu, kemudian bergeser guru ketika kembali masuk saya SMP di Purworejo, Kecamatan Padang. Singkat dari saya, di perjalanannya sangat luar biasa karena sudah berganti beberapa kepala sekolah, namun nasib belum. Terima kasih waktunya untuk perkenalan Pak dosen. Terima kasih Ustadz Nurul Anam atas perkenalannya yang tadi berpindah jadi naik tingkat tadi. Yang ingin kami gali, yang ingin kami perdalam untuk Pak Anam dan kita semua, bagaimana Pak Anam dan guru-guru hebat semua merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada modul ajar yang Bapak Anam buat. Kemudian bagaimana itu diintegrasikan ke perencanaan tersebut. Baik Pak, saya mau menjawab semaksimal mungkin, namun jika kita kurang lebih kita mohon arahan. Perumusan tujuan dan alur pembelajaran. Jadi ada langkah-langkah tertentu yang digunakan untuk perumusan tujuan dan alur pembelajaran. Yang pertama kita pahami dulu apa itu CP, capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua kemudian kata kerja operasional. Kata kerja operasional yang pertama kognitif, kemudian afektif, kemudian psikomotor. Kognitif sendiri artinya mengidentifikasi, kemudian menganalisis, mengevaluasi. Yang kedua afektif, yaitu menyadari, kemudian menghargai, kemudian atau menunjuk. Yang selanjutnya psikomotor. Psikomotor itu artinya mempraktekkan dan mengkonstruksi. Kemudian selanjutnya aspek penting. Aspek penting itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi. Artinya di mana siswa akan belajar, misalkan belajar itu menggunakan apa, diskusi kelompok atau praktek. Kemudian yang kedua kriteria keberhasilan. Keberhasilan artinya hasil yang diharapkan siswa dapat menghafal nilai sesuai nazah. Kemudian yang selanjutnya rumusan tujuan secara spesifik. Contohnya siswa dapat menyebutkan syarat-syarat rukun sholat jenazah. Itu adalah bagian dari perumusan tujuan. Kemudian alur pembelajaran atau ATP. Setelah perumusan tujuan, kemudian ada CP, setelah itu ada alur pembelajaran yaitu ATP. Yang pertama analisis kompetensi, kemudian urutan berdasarkan level kognitif, selanjutnya hubungan atau hubungkan dengan
metode pembelajaran. Selanjutnya tetapkan indikatornya. Yang terakhir, integrasikan profil pelajar Pancasila jika itu relevan. Itu Pak dosen, ada kurang lebihnya mohon maaf, mohon arahan dan bimbingannya Pak dosen. Baik, terima kasih Ustadz Nurul Anam. Dari penjelasan Bapak tadi, saya anggap beliau cukup menguasai bagaimana ATP, kemudian memasukkan dan mengintegrasikan P5RA itu dalam modul ajar yang dicanangkan oleh Bapak Nurul Anam. Mungkin tadi yang PBL tadi belum dimasukkan ya, bagaimana pendekatan PBL atau PJBL-nya dipilih atau TIPEK-nya diintegrasikan dalam modul ajar yang akan disampaikan ke anak-anak tadi itu ya. Jadi misalnya kalau problem based learning itu kan pendekatannya masalah, di mana siswa belajar mulai proses pemecahan masalah nyata yang kontekstual, yang keseharian dengan anak. Seperti tadi tema pembelajaran yang Ustadz Anam sampaikan, apa nih masalah keseharian yang sering dijumpai anak, itu menjadi salah satu mungkin di awal sebagai pemantik atau diskusi di awal yang disampaikan ke anak. Nanti dalam kelompok-kelompok diskusi kecil mereka akan lebih dalam lagi apa yang menjadi poin-poin penting untuk solusi atas masalah yang tadi disampaikan Ustaz. Nah, atau misalnya kalau dia PJBL, Project Based Learning, tentunya pendekatan ini harus menghasilkan sebuah karya atau project yang di situ pembuatan produknya itu untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan tertentu atas tadi masalah yang dilemparkan kepada anak-anak ya. Ada proyek misalnya bagian yang selalu berserakan, selalu menumpuk, setiap hari anak-anak jajan di kantin dan sampah selalu menjadi masalah di laci di mana-mana. Itu proyekkan dalam bentuk misalnya ekobrik, daur ulang sampah dalam bentuk misalnya untuk kursi mini tempat duduk, atau juga untuk apa namanya pot bunga yang estetik mungkin dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa ya menurut Pak Ustadz Turana, keren. Diperdalam lagi, banyak baca lagi, mudah-mudahan nanti UP-nya tiap tahapan dari PPI ini bisa lulus dan tentunya membanggakan nanti di akhir pengumuman karena lulus. Amin, amin. Oke. Selanjutnya kami minta kami dibacakan surat ini yang mungkin banyak hafal ini, surat Al-Asr. Udah penak tenan toh. Pak, terima kasih. Siap Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Di ayat pertama itu hukum roh itu ketika diwakafkan menjadi roh apa itu? Kenapa takhir? Yang pertama ya Pak. Ya. Baca tipis Pak. Tadi kan ketika diwakafkan. Iya Pak. Baca tipis Pak. Kenapa tipis? Asli tipis Pak. Kenapa tipis?
Karena roknya di kasro, Pak. Kalau diwakafkan, diwakafkan. Innal insana lafi khusrin. Ayat pertama diwakafkan, wal ini Oh, ada didahului huruf shad. apa sih, Pak? Jadi tadi udah terang ketika Bapak membaca disolkan dilanjut betul. Ya, saya juga nanti hukum rokan ada tiga ya. Ada tafkhim, hakik, ada zawajul wajhain. Yang jelas Bapak sudah paham semua lah. Bapak Ustadz Anam di surat Al-Asr tadi tentang yang ketika ketika dibaca berhenti itu menjadi kelompok Syukur.